Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan membuat video pembelajaran materi kimia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Reaksi kimia dibagi menjadi dua, yakni ada reaksi yang berlangsung cepat, contohnya seperti kita menyalakan kembang api, dia menghasilkan reaksi pembakaran. Selanjutnya ada reaksi yang berlangsung lambat, contohnya seperti perkaratan pada besi. Laju reaksi adalah laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi kimia. Tahukah kamu, cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut? Yang pertama, luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan ketika kita melarutkan tablet ke dalam segelas air? Bagaimana jika kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dengan melarutkan vitamin C dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada tablet vitamin C. Mengapa demikian? Hal ini karena suatu reaksi kimia terjadi melalui tumbukan-tumbukan dari molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan reaksi, maka akan semakin banyak bidang sentuhnya, sehingga kemungkinan tumbukan yang terjadi akan semakin besar, dan hal ini menyebabkan reaksi kimia akan semakin cepat. Pada tablet vitamin C, hanya terdapat beberapa bidang sentuh saja, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan akan kecil. Sedangkan pada serbuk vitamin C, setiap butir molekulnya memiliki bidang sentuh yang banyak. Kemungkinan tumbukan yang terjadi pada serbuk akan semakin besar, sehingga mengakibatkan reaksi yang terjadi yang akan semakin cepat. Jadi, semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka semakin cepat pula laju reaksinya, dan begitu pun sebaliknya. Faktor yang kedua yakni konsentrasi. Dalam hal ini, konsentrasi mewakili banyak zat yang bereaksi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini terdapat ilustrasi reaksi lempeng magnesium yang dengan larutan HCl, di mana ada dua gelas kimia. Di sebelah kiri gelas kimia yang berisi larutan HCl 10 molar, yang kedua larutan HCl 1 molar, di mana di sini digambarkan bahwa reaksi pada gelas beker yang berisi larutan HCl 10 molar lebih cepat dibandingkan dengan larutan HCl 1 molar. Hal ini dikarenakan pada gelas HCl 10 molar memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan HCl 1 molar, sehingga reaksinya lebih cepat bereaksi. Hal ini karena kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar, kemudian dibarengi dengan kenaikan konsentrasi yang memicu aktifnya tumbukan antar partikel
dan dapat menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, jika konsentrasi pereaksi semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga akan semakin kecil, sehingga laju reaksinya akan kecil. Selanjutnya, faktor yang kedua yakni suhu. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel akan lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadinya tumbukan akan bertambah, sehingga laju reaksinya akan meningkat. Di sini digambarkan ada dua buah tabung di mana diberi isi larutan HCl dengan konsentrasi yang sama yakni 0,1 molar, di mana pada tabung pertama sebelah kiri diberikan perlakuan dengan melakukan pemanasan menggunakan biuret, lalu tabung sebelah kanan hanya dibiarkan pada suhu kamar. Di sini lalu pada tiap tabung dimasukkan dengan logam Al yang akan bereaksi dengan larutan HCl ini, di mana reaksi yang cepat bereaksi yaitu pada tabung sebelah kiri atau tabung pertama. Hal inilah yang membuktikan pada suhu akan mempercepat reaksi pada sebuah reaksi. Laju reaksi adalah laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi kimia. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula laju reaksi, dan sebaliknya. Itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah sebagai berikut. Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yakni luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksi. Yang kedua, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar pula frekuensi tumbukan yang akan mengakibatkan semakin cepatnya laju reaksi. Yang ketiga, suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Sebaliknya, semakin rendah suhu, maka laju reaksi akan menurun. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.